너 정말 이쁘다 이쁘다 이쁘다니까 왜 내 말 믿지 않는 건데 Come back to my YouTube channel guys. Sebelum kalian menonton video ini, kalian wajib like, comment, and subscribe. Jangan lupa bunyikan juga ya loncengnya. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melaya Yu Apriyangi dengan NIM 11820600064. Di sini saya akan melakukan praktikum percobaan pada metabolisme. Kemudian pada praktikum ini juga terdapat tujuan. Nah, tujuannya itu untuk menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Sebelum melakukan praktikum, kita harus tahu dulu apa itu metabolisme. Metabolisme itu merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi secara bertahap di dalam sel atau organisme yang memungkinkan adanya kehidupan. Dalam prosesnya terjadi pengubahan senyawa organik baik yang dipecah untuk dikeluarkan energinya maupun diubah untuk disimpan atau untuk membangun struktur sel. Nah, pada organisme tertentu atau tumbuhan hijau dapat membangun zat organik dari zat anorganik dari air yang ada di lingkungan dengan bantuan cahaya. Rudiatmi, tahun 2016. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, alat dan bahan yang akan digunakan diantaranya ada timbangan. Timbangan ini untuk menimbang badan. Kemudian ada meteran baju. Nah, meteran baju ini digunakan untuk mengukur tinggi badan. Karena saya tidak memiliki alat ukur untuk mengukur tinggi badan, jadi saya menggunakan meteran baju. Kemudian ada alat tulis. Nah, alat tulis ini digunakan untuk mencatat hasil dari timbangan berat badan dan tinggi badan nantinya. Kemudian mencatat usia dan jenis kelamin. Nah, pada langkah yang pertama yaitu catat tinggi, bobot badan, kemudian usia dan jenis kelamin. Yang kedua yaitu tentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart du Bois. Bisa dilihat di sini. Nah, menggunakan seperti di sini. Langkah yang ketiga yaitu cara menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart du Bois. Nah, caranya tuh lihat di sini. Nah, cara pada chart du Bois di sini ada garis 1 pada berat badan, garis 2 pada luas permukaan tubuh, dan garis 3 itu pada tinggi badan. Nah, caranya itu kita ambil garis dulu. Nah, kita kasih garis pada garis 3 yaitu pada tinggi badan. Nah, kita kasih
pada garis tinggi badan. Di sini tinggi badan saya itu 1,54. Nah, kita kasih garisnya. Kemudian kita tarik ke berat badan. Berat badan saya itu 4,4 kg. Nah, seperti ini. Maka kita mengetahui titik garis pada garis 2 yaitu luas permukaan tubuh. Jadi titik garis yang bersangkutan pada meter persegi di sini nilainya itu adalah 1,34. Langkah yang keempat, setelah mengetahui luas permukaan tubuh, carilah banyak kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari. Nah, bisa dilihat dari daftar BME. Nah, karena saya perempuan, jadi untuk perempuan itu BME-nya 36,9 dan untuk laki-laki itu 41. Langkah yang kelima, luas permukaan tubuh dikalikan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Maka dapat ditentukan kecepatan panas yang hilang hasil metabolisme. Rumus menghitung BMR. BMR itu basal metabolic rate. Kemudian sama dengan L-nya itu luas permukaan tubuh dikali BME. BME itu basal metabolic energi. BME-nya itu untuk perempuan 36,9 dan untuk laki-laki 41. Kemudian dikalikan 24 kalori per hari. Kemudian jumlahkan. Langkah yang keenam, lakukan pengukuran kecepatan metabolisme untuk setiap individu anggota kelompok. Karena di sini saya melakukannya hanya sendiri, jadi saya menghitung hanya satu saja atau melakukan individu saja. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Di sini terdapat ada tabel. Nama Melaya Yu Apriani, usia 21, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 154, berat badan 44, luas permukaan tubuh 1,34, BME 36,9, BMR 1,186,764. Nah, BMR ini caranya itu di sini terdapat ada rumus. BMR sama dengan 1,34. 1,34 ini adalah luas permukaan tubuh. Nah, dikalikan 36,9. 36,9 ini yaitu dari BME, basal metabolic energy. Kemudian dikali 24. Nah, 24 ini adalah kalori per hari. Kemudian dijumlahkan, maka jumlahnya yaitu 1,186,764. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, dalam praktikum mengenai metabolisme, kegiatan yang dilakukan adalah pengamatan kecepatan metabolisme berdasarkan luas permukaan tubuh. Untuk mengetahui kecepatan metabolisme diantaranya bisa berdasarkan luas permukaan tubuh. Luas permukaan tubuh dapat didapatkan dengan cara menggunakan chart Untuk menentukan permukaan tubuh seseorang perlu diketahui tinggi atau dalam inci atau sentimeter pada skala 1 dan berat atau dalam kilogram yaitu pada skala 2 dan tarik garis lurus di antara kedua titik ini yang akan memotong skala 3 di area luas permukaan tubuh. Setelah luas permukaan tubuh diketahui, yang selanjutnya yaitu harus diketahui adalah nilai BME atau basal metabolic energy, yaitu banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin yang bisa dilihat dari tabel, yaitu hubungan antara umur
dan jumlah kalori yang hilang per satuan waktu. Kemudian dalam tubuh, tingkat laju kehilangan panas tubuh seimbang dengan jumlah panas yang diproduksi dalam rangka mempertahankan temperatur tubuh normal. Nah, umur dan jenis kelamin berpengaruh terhadap laju kehilangan panas tubuh. Misalkan, laki-laki pada umur 21 tahun yaitu kehilangan kalori sebanyak 41. Sedangkan untuk wanita pada umur 20 tahun kehilangan 36,9 kalori per jam. Nah, setelah itu nilai luas permukaan tubuh dan BME diketahui, maka luas permukaan tubuh dikaitkan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin, yaitu dengan rumus BMR. BMR itu basal metabolic rate. Nah, sama dengan L. L di sini itu luas permukaan tubuh dikalikan BME. BME itu basal metabolic energy. Kemudian dikalikan dengan 24 kalori per hari. Nah, setelah itu dari hasil perhitungan tersebut akan didapatkan BMR atau basal metabolic rate atau kecepatan metabolisme. Seperti pada tabel dari hasil pengamatan tadi, dalam praktikum ini, nah di sini kan saya melakukan praktikumnya hanya sendiri atau individu. Dengan rumus tersebut, jadi BMR sama dengan 1,34 luas permukaan tubuhnya. Kemudian dikalikan 36,9. Kemudian dikalikan 24 kalori per hari. Nah, jumlahnya menjadi 1,186,704. Jadi pada hasil pengukuran yang dilakukan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme pada tiap individu. Nah, hal tersebut terjadi karena kecepatan metabolisme dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, faktor tersebut diantaranya aktivitas tubuh atau misalnya itu olahraga, kemudian pemasukan makanan, suhu tubuh, suhu lingkungan, emosi, tinggi badan, berat badan, luas permukaan tubuh, jenis kelamin, umur, masa pertumbuhan, laktasi, kehamilan, hormon tiroid atau epinefrin. Di mana tempat terjadi metabolisme? Nah, yaitu proses ini sepenuhnya terjadi di organ-organ pencernaan seperti lambung dan usus. Nah, sementara metabolisme adalah proses di mana tubuh mengubah zat gizi yang telah diserap oleh tubuh menjadi energi untuk digunakan dalam menjalani fungsi tubuh. Nah, proses ini bisa terjadi di berbagai sel dalam tubuh. Kemudian, proses pada metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Baik, kesimpulan dari praktikum kecepatan metabolisme, maka dapat disimpulkan kecepatan metabolisme secara teoritis dapat diukur melalui perhitungan luas permukaan tubuh yang ditentukan berdasarkan chart Du Bois. Nah, setelah mengetahui luas permukaan tubuh, selanjutnya yaitu mencari kebutuhan kalori yang hilang atau BME. Nah, yang tersedia pada daftar BME. Setelah melakukan beberapa perhitungan tersebut, barulah kecepatan metabolisme dapat dihitung dengan rumus, yaitu BMR sama dengan L dikali BME dikali 24 kalori per hari. Nah, dalam keterangan, L itu adalah luas permukaan tubuh, BMR basal metabolic rate, kemudian BME yaitu basal metabolic energy. Baik, terima kasih.
yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sudah menonton, dan terutama bermanfaat untuk saya sendiri. Wipe it down. Wipe it down. Wipe